kemudian jaringan-jaringan ini menjadi muncul ke permukaan dan mereka semacam melakukan adjustment atau penyesuaian yang kemudian membuat mereka itu mudah dideteksi oleh pihak keamanan. Dan ini yang tapi Jamaah Islamiyah sendiri sebenarnya tidak berniat untuk melakukan serangan apapun lagi di Indonesia, Malaysia, Jepang dan Korea. Jadi ada jaringan di dalam negeri, ada jaringan di luar negeri. Kalau jaringan di luar negeri ini yang masih belum begitu banyak yang bisa kita teliti, karena memang segalanya menjadi terbatas kalau untuk melihat jaringan di luar negeri. Kalau seandainya berubah afiliasi dari yang sebelumnya Jamaah Islamiyah menjadi ISIS saat ini Anda katakan tadi. Jadi apakah ini juga akan mengubah orientasi para terduga teroris ini mungkin dengan tindakan-tindakan yang dilakukan di tengah masyarakatnya? Ya, akan seperti MIT, Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah. Dan biasanya afiliasi mereka yang kepada ISIS inilah yang justru membuat mereka menjadi lebih brutal dan biasanya menjadi lebih tidak awas atau menjadi lebih tidak cerdas. Artinya mereka biasanya menggunakan kemampuan-kemampuan yang terbatas dan tidak lagi didukung oleh keahlian-keahlian merakit bom yang bagus, begitu, seperti yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah. Nah, orang-orang Jamaah Islamiyah yang memiliki kemampuan untuk merakit bom yang bagus, itu kemudian tidak mau berpartisipasi dan tidak mau berafiliasi kepada ISIS. Nah, ini adalah satu hal yang positif yang bisa ditunjukkan dari hasil studi tentang jaringan terorisme ini. Baik, Pak Haidar, kalau di Indonesia biasanya ada tindakan terorisme, aksi terorisme, biasanya terafiliasi antara Jamaah Islamiyah atau Jamaah Ansarud Daulah. Nah, sejauh ini dengan sudah dibubarkannya Jamaah Islamiyah dan kemudian Anda mengatakan ini menjadi sebuah satuan extended seperti itu, ini sebenarnya menjadi lebih berbahaya atau ini bagaimana? Dia punya kiblatnya ke arah mana? Apakah ke ISIS semuanya? Ya, ke ISIS semuanya. Dan ini menjadi tidak lebih berbahaya. Justru akan dipisahkan orang-orang yang memiliki kemampuan merakit bom yang high explosive yang dimiliki oleh JI. Itu kemudian karena mereka tidak mau berafiliasi kepada JAD atau Jamaah Ansarud Daulah yang berafiliasi kepada ISIS, itu mereka tidak mau bergabung ke situ, itu justru membuat proses pembubaran Jamaah Islamiyah ini dipandang sebagai sebuah proses yang positif. Dan bagi mereka-mereka yang kemudian masih mau karena JI sudah dibubarkan, mereka ingin bergabung kemudian dengan JAD, itu biasanya hanya kader-kader terakhir saja yang tidak mendapatkan pendidikan pelatihan pembuatan bom dan juga pelatihan artileri yang bagus. Jadi saya kira ini menjadi lebih tidak berbahaya. Hanya saja nanti mungkin polisi akan mengembangkan jaringan extended ini untuk kemudian ditangkap. Dan saya kira memang ini sudah dalam pantauan atau deteksi polisi, dan biasanya sebuah penangkapan itu terjadi, itu sudah didahului oleh surveillance atau pemantauan paling sedikit 3 bulan sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa atau kadang-kadang ada yang surveillance yang bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan ini menunjukkan bahwa jaringan tersebut kalau mengalami ekstensifikasi yang
yang semakin mengarah kepada pengumpulan bahan-bahan peledak ataupun bahan-bahan amunisi ataupun persenjataan artileri, maka itu baru ditangkap. Tetapi kalau tidak ada ekstensifikasi ke arah pengumpulan bahan-bahan peledak, maka mereka akan cenderung diabaikan saja karena dianggap sebagai hanya orang yang menyatakan keberpihakan tapi tidak berbahaya. Baik, jadi itu alasannya mengapa kalau seandainya kader-kader Jamaah Islamiyah yang kemudian sudah tidak punya lagi naungan Jamaah Islamiyahnya menjadi terpencar dan bisa jadi pilihan terakhirnya adalah bergabung ke JAD. Pak Haidar, saya masih akan menanyakan pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda, tapi kita akan tersambung lagi bersama Wahyu Tiar di lokasi. Wahyu, bagaimana perkembangan terkini di sana, Wahyu? Ya, baru saja sekitar 10 menit yang lalu, tim Gegana sudah mengevakuasi barang yang diduga sebagai bom dari rumah terduga pelaku. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan koordinasi. Sudah terlihat dari di situ ada Bapak Kapolresta Kota Batu dan dari pihak Polda. Untuk mobil dari tim penjinak bom baru saja meninggalkan lokasi kejadian. Wahyu, selain ada Kapolresta di sana, tim mana saja yang ada di lokasi saat ini? Siap. Enggak. Ya, kami di sini melihat dari Kabid Humas juga dan dari pihak Humas Polda Jatim dan dari pihak Brimob sudah berada di lokasi, para petingginya. Dan saat ini pihak dari lapor sudah memasuki lokasi untuk melakukan identifikasi dan pencarian barang bukti yang nantinya dapat menguatkan siapa dan dengan apa terduga pelaku ini terafiliasi. Setelah ada tim tambahan yang datang ke sana, apa tindakan dan penanganan yang dilakukan di rumah terduga teroris ini, Wahyu? Ya, saat ini kami masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak kepolisian yang pasti sekitar 6 hingga 7 orang dari tim lapor baru saja masuk ke rumah terduga pelaku untuk melakukan identifikasi. Ya, tim dari Rapol ada di grup baru saja ada masuk. di grup orang. Sementara untuk beberapa petinggi Polri, Polres Kota Batu, Brimob, Polda Jatim dan dari Humas Polda Jatim juga sudah merapat mendekat ke depan rumah terduga pelaku. Baik, Wahyu Tiar, terima kasih. Nanti kami akan update lagi perkembangan terkini langsung pada Anda di Batu, Jawa Timur. Saya akan kembali ke Pak Haidar, pemirsa. Pak Haidar, kalau kita lihat saat ini sudah ada ditangkap informasi terakhirnya ya, terduga teroris ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian rumahnya sudah dilakukan penyisiran saat ini dan ditemukan mungkin ada beberapa material yang bisa meledak. Ini kalau sudah seperti ini kondisinya, langkah apa lagi yang harus dilakukan oleh Densus 88, Pak Haidar? Ya, biasanya polisi dimanapun di seluruh dunia itu akan mengembangkan jaringan tersebut, akan mencari tahu kemana pihak-pihak pendukung ataupun support atau penyedia pemasok bahan-bahan tersebut dan kemudian dengan siapa saja dia berkomunikasi dan kemudian apakah ada perencanaan berikutnya yang akan dilakukan. Tapi setahu saya
orang-orang jamaah Islamiyah yang lama itu tidak lagi berniat untuk melakukan serangan. Dan biasanya kalau ada orang yang jamaah Islamiyah yang ditangkap itu biasanya ada kecenderungan dia sudah mengumpulkan bahan-bahan boleh dikatakan bomb foraging namanya. Bomb foraging ini atau pengumpulan bahan-bahan bom itu yang akan mereka buat ledakan ataupun serangan. Jadi kalau itu sudah ada gejala seperti itu baru ditangkap oleh polisi. Jadi saya kira memang polisi di Indonesia masih sangat baik dan toleran terhadap mereka, dan ini menunjukkan bahwa ada sisi manusiawi yang memang sangat bagus ya. Jadi saya kira tidak akan ada terjadi serangan yang membabi buta, yang serampangan, dan tetap menjadi serangan yang terpilih. Pak Haidar, tapi pada saat di rumah terduga teroris ini ditemukan bom, jika memang benar adalah bom, apakah bukan berarti ada potensi bom ini akan digunakan untuk tindakan aksi kekerasan di kalangan masyarakat? Ya, belum tentu juga. Kadang-kadang mereka untuk pelatihan ya, belum tentu untuk serangan. Oke, walaupun kita tahu mantan pemimpin Jamaah Islamiyah sempat mengatakan berjanji tidak lagi melakukan jalan kekerasan, tapi apakah mungkin pengikut lain yang ada di Jamaah Islamiyah ini mau mendengarkan apa kata mantan pemimpinnya atau malah mengabaikan karena sekarang sudah berubah afiliasi? Ya, kalau mereka tetap di Jamaah Islamiyah, mereka akan tetap untuk mendengar perintah dari pimpinannya yaitu para Wijayanto dan Zulkarnain. Tapi kalau mereka sudah berubah afiliasi, maka mereka tidak lagi mau mendengarkan perintah tersebut, gitu, komando tersebut. Jadi sudah tidak berlaku lagi buat mereka komando-komando lama itu. Oh begitu ya, jadi sudah tidak berlaku lagi komando-komando lama. Pak Haidar, kalau dari pengamatan Anda, sebenarnya sejauh ini pemetaan daerah rawan teroris di Indonesia itu seperti apa? Apakah karena ditemukan di Batu, maka di sini jauh lebih berbahaya, atau sebenarnya bagaimana? Iya, itu masih merupakan daerah yang sangat vulnerable ya, artinya daerah di mana mereka merasa nyaman, di mana mereka bisa bersembunyi, dan itu daerah-daerah yang boleh dikatakan buffer zone ya, daerah-daerah seperti Tangerang, kemudian Jawa Barat ya, Depok, Bekasi, kemudian daerah kota-kota di Jawa yang sistem administrasinya memang tidak bagus, dan pemerintah Indonesia ini melihat rakyatnya itu kan tidak seperti melihat warga negara, tapi melihat massa, gerombolan yang orang nggak perlu didaftar, yang nggak perlu punya KTP dan sebagainya. Jadi pemerintah kita memang pemerintah yang agak jahat sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah. Mulai dibenahi sedikit-sedikit itu administrasi kewarganegaraan ya, kependudukan. Tapi ya seiring dengan administrasi yang bagus itu tempat-tempat buffer zone teroris itu menjadi semakin terpinggirkan. Dan tapi untuk saat ini mungkin itu akan lama karena memang pemerintah tidak begitu peduli dengan masalah administrasi kependudukan ini. Tapi kalau seandainya ada daerah buffer zone yang sudah bisa dipetakan, bagaimana sebenarnya Densus 88 sejauh ini dalam menangani hal-hal tersebut menurut Anda? Iya, ini yang menjadi agak sedikit berat ya. Ini yang membuat polisi harus menggunakan ilmu kepolisiannya secara lebih maksimal. Bahkan untuk Indonesia, untuk konteks Indonesia, mereka harus menggunakan ilmu kepolisiannya secara optimum. Artinya memang kadang-kadang memang infrastruktur birokrasi itu, administrasi tidak bisa dipergunakan, dan mereka harus menggunakan Pak Haidar. mereka. Pak Haidar, saya potong sebentar, kita akan dengarkan pemirsa pernyataan terkini dari lokasi. Penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Kita menurunkan tim Satbrimob Polda Jatim.
Kemudian Apakah ada sendiri, terduga yang ini sebenarnya diamankan? masuk pada jaringan lama atau memang baru? Ya, nanti ditunggu ya Mas, sekarang kan masih dalam proses pendalaman semua. Apakah ada terduga yang diamankan? Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu, ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Kemudian terduga Kami- sendiri ini biasanya satu rumah atau bagaimana? Ya, ditunggu aja Mas ya, ditunggu saja. Pokoknya hari ini kita dari Polda Jawa Timur memberikan backup sepenuhnya terkait dengan proses penyelidikan dugaan teroris di wilayah Batu. Apakah Ada temuan baru ada ledak kemudian? terduga yang ditemukan oleh Ya, Gegana tadi? ditunggu aja ya, tunggu ya. Tangkapnya di sini atau di mana? Ditunggu saja ya, nanti konstruksi itu kan masuk konstruksi peristiwa ya, nanti ditunggu, insya Allah nanti akan dirilis lengkap oleh Divisi Humas Mabes Polri. Kemudian barang-barang apa saja yang berhasil Jadi disita di tunggu, rumah? tunggu ya. Cukup ya. Ini masih sewa ya, jadi informasi sementara yang kami terima ini sewa 2 tahun, sekarang sudah jalan 1,5 tahun. Terduga ini dari mana kemudian asalnya? Ditunggu aja ya, masih diperiksa semua. Oke, 3 orang ini laki-laki semua atau gimana? Wah, ditunggu saja, ditunggu wes ya, ditunggu konstruksi peristiwa, konstruksi hukum nanti dari Divisi Humas yang akan menjelaskan secara rinci terkait dengan ini. Terduga masih di sini atau sudah dibawa? Ditunggu aja Mas ya, cukup ya rasanya. Jadi pemirsa, yang baru saja Anda simak, ini adalah pernyataan terkini yang disampaikan oleh pihak kepolisian di lokasi tempat ditangkapnya terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. Disampaikan tadi ada 3 orang yang mungkin ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan ini informasi terkininya adalah rumah ini merupakan rumah sewa. Kita akan kembali lagi ke pengamat terorisme, ada Pak Haidar. Pak Haidar, kalau dari pernyataan yang disampaikan oleh polisi ini, bahkan ini menggunakan rumah sewa, apakah memang modus seperti ini sudah lumrah saja digunakan? Sudah pasti digunakan rumah sewa untuk melakukan tindakan seperti ini, menyiapkan bom misalnya? Ya, memang rumah sewa. Jadi tidak pernah ada rumah asli atau rumah keluarga atau rumah warisan ya. Jadi itu memang dihindari karena memang ya dalam industri terorisme itu memang selalu dikenal menggunakan rumah-rumah sewa itu. Jadi tidak pernah menggunakan rumah-rumah sendiri, rumah jamaah ya, atau atau rumah orang tua mereka, karena itu dilarang di dalam SOP mereka. Jadi harus sewa. Mobil juga begitu, harus sewa atau harus beli yang lain gitu. Baik, jadi itu alasannya mengapa tadi sinkron dengan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, data sementara adalah rumah ini rumah sewa pemirsa. Terima kasih Pak Haidar Al-Haidar, pengamat terorisme sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.